Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 8. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat perilaku Howard, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, "Haruskah kita pergi bersama? Aku takut akan ada masalah nanti." Ini, Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah, tetapi jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apakah dia tidak akan menyinggung Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat bahwa Harvey masih ada di sana dan bahkan masih bersama dengan teman sekelasnya yang cantik, Shirley, wajahnya menjadi gelap. Dia menatapnya. "Harvey, tidak apa-apa jika kamu tidak keluar. Sekarang kau masih ingin mengambil teman sekelas kami yang cantik denganmu. Kau pikir kau siapa? Apakah kau orang yang sukses? Jangan lupa, kau adalah menantu yang tinggal di rumah, dan kami merasa malu memiliki teman sekelas seperti kau." Itu benar. Semua teman sekelas kami melakukannya dengan sangat baik. Kau memalukan. Cepat dan keluar. Shirley, dia menantu yang tinggal di rumah. Kamu jangan sampai tertipu oleh dia. Howard adalah karakter utama malam ini. Teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu mampu tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey dengan seenaknya. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa malu. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir. "Pelayan, tolong, bilnya. Jika seseorang tidak menyerah, maka aku akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup." Semua orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu perak? Hanya orang dengan lebih dari 1 juta aset yang dapat mengajukan permohonan untuk itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana bisa kesenjangan di antara dua orang begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa membantu tetapi melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Rupanya orang ini cukup mampu. Howard senang ketika dia melihat mata si cantik yang menyetujui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan. "Tidak, tiba-tiba aku berubah pikiran lagi. Pelayan, mari kita pergi malam ini belanja. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan ada padaku. Tolong bantu aku memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan turun. Shirley merasa tidak enak untuk Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari $1.000. Bisakah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu, dan seorang pria, yang rupanya menjadi manajer berjalan cepat ke kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk ke arah Howard dengan tatapan minta maaf dan berkata, "Tuan, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sesaat. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda? Aku masih memiliki jutaan di kartuku, bagaimana kamu bisa memberitahuku bahwa saldo di rekeningku tidak mencukupi?" "Ya, Tuan. Maafkan saya. Makanan untuk malam ini sekitar $1,8 juta. Anda masih harus membayar $1,7 juta setelah dikurangi bagian pria ini." Harvey hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nomor itu. Rupanya tidak sopan. Howard ini memang aneh. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang diberikan pelayan, Harvey tahu tentang hal itu. Itu adalah Eden 13 yang terkenal, anggur kerajaan asli Perancis, dengan harga eceran sekitar $800.000. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari $1,6 juta.
Howard terkejut. Dia menunjuk pelayan dan berkata, "Kamu bercanda? Kami memiliki kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana kita bisa menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajermu kemari. Aku ingin melihat bagaimana rupa manajer hotel Anda." Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini adalah manajer kami." "Bagus." Howard berteriak sambil menatap manajer berpakaian rapi di depannya. "Apakah Anda berencana untuk berhenti dari pekerjaan Anda? Bagaimana konsumsi per kapita bisa 100.000 dolar? Kau tahu siapa aku? Sepupuku adalah Don Sander." Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan, aku sangat menyesal. Makanan itu sekitar puluhan ribu dolar saja. Namun, Anda memesan 2 botol anggur Prancis teratas, Eden 13. Masing-masing biaya 880.000 dolar. Jadi, Anda harus membayar 1,76 juta dolar. Ini sekitar 1,8 juta dolar setelah menambahkan makanan. Tapi karena Anda adalah sepupu Tuan Sander, kami menghormati sosok itu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia menarik kemeja manajer. "Bagaimana Anda memiliki anggur yang harganya lebih dari 800.000 dolar? Bahkan jika Anda melakukannya, aku tidak mengatakan ingin anggur yang mahal. Aku akan menelepon polisi." Manajer menenangkan dirinya dan perlahan-lahan memegang tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Dengan demikian, dia telah melihat semua jenis orang di Neumhi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang, tetapi masih berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam, "Tuan, izinkan aku menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah menyediakan Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tetap tidak peduli. Ketiga, semua hal ini sedang dicatat, jadi kami memiliki bukti. Jika Anda ingin menelepon polisi, jangan ragu untuk melakukannya." Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Boom! Pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kaos dalam bergegas masuk. Semuanya sangar dan mengerikan. Ketika keamanan pergi untuk melapor kepadanya sekarang, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah, jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan menggigil. Dia kemudian menyeringaikan gigi dan berkata, "Di mana bos Anda?" "Aku ingin bertemu bosmu." "Anda menjalankan toko ilegal." "Jadi, maksudmu aku membuka toko ilegal?" Seorang pria muda dengan bas cat mengenakan kemeja putih. Dia berjalan dengan senyum. Dia mengenakan sepasang kacamata berbingkai emas, tentunya menawan, tetapi juga jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesima. Pemilik Platinum Hotel Tyson Woods dianggap sebagai salah satu individu teratas di Neumhi. Platinum Hotel adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini adalah Tyson Woods. Dia adalah orang profil tinggi. Dia memang berlebihan sekarang, mengatakan bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don tidak ada apa-apanya di depan Tyson. Howard hanyalah seorang pemuda kelas pekerja. Beraninya dia merendahkan Tyson? Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos tiba.